Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Haleluya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara sekalian selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan, bahkan dalam pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, jumpa kembali dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul berdoa dengan ucapan syukur. Firman Tuhan dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari 13 surat yang ditulis Rasul Paulus di dalam Perjanjian Baru, ada 11 surat yang mengajarkan tentang doa dan bagaimana ia berdoa untuk jemaat. Salah satu aspek yang penting yang selalu ada dalam doa-doa Rasul Paulus adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur ini juga menjadi kebiasaan yang umum di kalangan jemaat mula-mula. Mengapa Paulus dan jemaat mula-mula sedemikian bersyukur kepada Tuhan? Jika dilihat dari segi kemudahan dan kenyamanan hidup, saat itu Rasul Paulus jauh lebih menderita daripada kita sekarang ini. Bahkan beberapa suratnya ditulis ketika ia sedang berada dalam penjara. Paulus mengalami tekanan yang hebat, pergumulan, dan berbagai macam penderitaan dalam hidupnya. Tetapi ia mengajarkan satu prinsip doa yang lain, yaitu doa yang disertai dengan ucapan syukur. Dia meminta supaya orang percaya, berdoa dan memohon, tetapi juga disertai dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bahkan Rasul Paulus juga mengatakan berjaga-jaga di dalam doa sambil mengucap syukur. Rasul Paulus juga mengajarkan tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Rasul Paulus selalu bersyukur karena ia sudah terbiasa mengaitkan segala sesuatunya dengan Tuhan. Dia melihat segala sesuatunya dari sudut pandang Tuhan, tidak hanya dari sudut pandangnya secara manusiawi. Berdoa dengan ucapan syukur bukan berarti tidak realistis terhadap kesulitan dan kenyataan hidup yang kita alami. Tetapi kita belajar melihat banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita dan yang akan Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita yang selanjutnya. Dan kita pun tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja di balik kesulitan hidup yang kita alami. Semuanya semata-mata mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, anak-anaknya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagian orang berdoa dengan membawa keputusasaan. Sebagian lagi berdoa dengan rasa mengasihani diri sendiri. Sebagian lagi datang dengan kemarahan kepada Tuhan atas peristiwa yang dialami dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini ingatlah, Tuhan lebih berkenan ketika kita datang kepadanya dengan hati yang tabah dan bersyukur daripada datang dengan keluh kesah dan sungut-sungut. Bagaimana dengan kehidupan kita? Masih ingatkah apa isi doa yang kita naikkan setiap kali kita berdoa kepada Tuhan? Bersyukurkah kita untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita? Bukankah sering lebih banyak porsi permohonan, permintaan daripada porsi ucapan syukur dalam doa kita? Kita meminta kesehatan, kita meminta perlindungan, kita meminta penyertaan, kita meminta usaha yang diberkati, kita mungkin meminta rumah, mobil, kenaikan jabatan, meminta keturunan, pasangan hidup, dan masih begitu banyak lagi daftar-daftar permintaan kita. Tidak salah kita meminta, tetapi jika kita hanya meminta saja dan kita tidak pernah bersyukur, itu adalah sesuatu yang keliru. Berdoa dengan ucapan syukur merupakan ekspresi iman kita kepada Tuhan, tetapi juga ekspresi keyakinan kita pada kasih Tuhan, bahwa sekalipun banyak kejadian yang seolah merugikan dalam kehidupan kita, namun kita tetap percaya bahwa Dia tetaplah Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih setianya pun nyata dalam kehidupan setiap kita.
Doa dengan ucapan syukur merupakan bentuk doa yang dinaikkan dengan iman bahwa Tuhan sanggup mengubahkan kesusahan kita menjadi kebahagiaan. Tuhan sanggup mengubahkan yang tidak mungkin bisa menjadi yang mungkin, yang tidak ada bisa menjadi ada. Oleh karena itu, buanglah kemarahan, buanglah kekecewaan, buanglah keluh kesah dan sungut-sungut, dan datanglah padanya dengan permintaan, tetapi jangan lupa dengan bersyukur, maka Ia akan menjawab doa-doamu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu malam hari ini untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami terus melihat bagaimana penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kami merendahkan hati kami dan memohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan kiranya menguduskan kami semuanya. Malam hari ini Tuhan, kiranya melalui Roh Kudus-Mu terus memampukan kami untuk kami bukan hanya berdoa saja dan meminta, tetapi berdoa dengan disertai ucapan syukur. Karena kami tahu Tuhan bukan hanya mendengar doa kami, tapi Tuhan juga menjawab doa kami. Tuhan bukan hanya mampu, tapi juga Tuhan mau menolong dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami menyerahkan malam hari ini kehidupan kami semua dalam tangan Tuhan. Kiranya penyertaan dan perlindungan-Mu ada atas setiap kami, sehingga kami boleh beristirahat dan tidur di dalam berkat pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur malam hari ini. Haleluya, amin. Keluh kesah hanya akan menambah berat beban kehidupan kita, tetapi hati yang melimpah dengan ucapan syukur akan selalu membawa pada kelegaan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa kembali pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.